Berhasil banget guys buat bikin efek ruangan kamu. Tiga, dua, satu, action. Halo guys, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel Canggih Akare. Dan di video kali ini saya bakal ajakin kamu semua buat lihat gimana caranya menyulap sebuah ruangan kecil di dalam rumah buat dijadiin YouTube studio atau ruang editing. Nah, kamu penasaran ya? Dan yang lebih parahnya lagi guys, ruangan yang mau aku sulap jadi YouTube studio ini ukurannya kecil banget, 1,5 kali 1,5 meter. Kebayangkan kayak apa area ini kecilnya? Nah, untuk menghadirkan efek luas, aku udah siapin salah satu sisi di ruangan ini pakai cermin. Semoga keberadaan cermin ini bisa bantu kita supaya menjadikan ruangan ini lebih luas dari ukuran aslinya. Kira-kira ruangan kecil ini bisa nggak ya disulap jadi YouTube studio yang keren? Yuk kita lihat video yang satu ini. Ini dia nih, ruangan yang bakal kita sulap jadi mini studio YouTube. Aku kasih tahu ya, panjang kali lebar ruangan ini adalah 1,5 meter kali 1,5 meter. Kecil banget ya guys. Di lahan seluas 2,4 meter persegi ini, kita harus berkreasi untuk menata satu persatu barang yang akan kita tempatkan di mini studio YouTube. Nah, kalau yang satu ini memang butuh ide gila sih, karena ruangan ini tentunya kecil banget. Buat bikin studio YouTube mini ini, saya harus nyiapin beberapa barang. Dan kebetulan nih, saya manfaatin semua barang yang sebelumnya memang udah ada di rumah. Jadi bisa sedikit hemat guys. Kayak meja komputer, TV LED 24 inch, bracket TV LED, laptop 14 inch, mikrofon BM800 berikut stand mic-nya, headphone, dan juga mini speaker monitor. TV LED dengan bracket sengaja saya pasang di dinding nih untuk review dan ulas hasil kerjaan atau cek bahan hingga hasil editing. Oh iya guys, karena ruangan ini super kecil, jadi kamu harus pinter-pinter milih barang yang mau kamu taruh di meja ini ya. Jangan sampai ruangannya udah sempit ini bakal makin kelihatan sumpek karena terlalu banyak barang. Semisalnya nih speaker monitor, bisa kamu pilih yang kecil aja ya. Dan peralatan yang belum kamu butuhin, kayak printer dan lain-lainnya, jangan ikutan masuk ke ruangan ini. Karena itu bakal bikin sumpek dan bikin kita nantinya bakal susah mikir dan susah berimajinasi guys. Nah, rahasia besar dari mini studio YouTube ala Canggih Akare ini ada di bagian kaca cermin yang saya pasang di salah satu dinding ruangan. Besar kaca cermin ini 1 kali 2 meter. Tapi tenang guys, walaupun kaca cermin ini berukuran besar dan ada di sekitar mikrofon yang berdekatan dengan kita, tapi ini nggak bikin pantulan suara yang begitu besar kok. Buktinya dubbingan ini lumayan bersih kan, tanpa ada efek pantulan suara. Nyatanya nih guys, cermin ini memang berhasil banget bikin efek ruangan sempit ini jadi luas. Berkat kaca cermin ini, ruangan yang semula mungil bisa kelihatan lebih luas. Seluas hati kamu guys yang udah baik banget mau nonton video ini. Apalagi kalau kamu subscribe. Ditunggu loh ya subscribe-nya. Sebenarnya ngerjain dekor ruangan ini bisa sih kita kerjain sendirian, tapi ada beberapa part yang memang bikin kamu kesusahan dan butuh tenaga orang lain. Misalnya pas pemasangan bracket layar LED. LED di dinding ini sebetulnya hanya sebagai pelengkap aja ya. Tanpa monitor bantu ini, kamu masih bisa tetap berkarya kok. Punya ruang kerja yang nyaman di dalam rumah pasti semua orang mau guys, termasuk saya juga dan mungkin kamu juga.
Guys, siapa yang nyangka kalau mini studio YouTube ini ternyata saya bangun di dalam ruangan yang sempit ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Kalau dihitung pakai rumus matematika, luasnya atau volume dari ruangan ini cuma 2,25 meter aja. Wow, sempit banget ya. Tapi ternyata ruangan ini mampu saya sulap jadi sebuah ruangan yang super nyaman buat kita bekerja, berkarya, dan juga untuk kita menuangkan ide kreatif dalam sebuah konten video YouTube. Itu memang ukurannya pas banget, dimana di sini aku udah PR banget nih buat ngedesain kamar ini supaya gimana, karena rumah dulu tuh belum ada dia guys. Karena kita berdua bukan urusan desain interior, bukan urusan arsiteknya nggak sih, jadi kita cuma bisa melihat. Nah, salah satu rahasia dari suksesnya ruangan ini adalah di bagian cermin yang sengaja saya pasang di salah satu sudut ruangan ini. Fungsinya adalah menjadikan ruangan ini jadi lebih nyaman, lebih lebar, dan lebih luas. Padahal ya, ruangan ini nggak lebih dari 2 meter guys. Ini dia guys efek kaca yang ada di ruang studio mini YouTube saya. Memang ukurannya juga nggak lebar-lebar banget, tapi ternyata ini mampu dan ampuh banget bikin ruangan jadi lebih luas ya. Kalau buat kamu yang baru datang ke tempat aku ini, pasti mikirnya di belakang ini ruangan. Padahal ini adalah kaca guys. Setelah aku ukur ini, ternyata kaca cermin ini ukurannya 1 meter. Sementara masih ada sisa 0,5 meter lagi. Aku manfaatin buat pasang TV LED. TV LED ini berfungsi buat review hasil kerjaan atau hasil editan kita supaya kita bisa lihat lebih jelas di layar yang ukurannya lebih lebar. Aku beli set ini pakainya yang teknologi masalah pakai komputer ya. Dimana itu warna putih aja mungkin ada ratusan warna. Ini tuh pilihnya tuh. Buat mempermanis ruangan dan bikin kamu nggak jenuh, kamu juga bisa menempatkan beberapa aksesoris sebagai dekorasi di ruangan kamu yang kecil ini. Tapi ingat guys, jangan semua barang dimasukin ke ruang kerja ini karena ruangan ini kecil ya. Jadi beberapa yang harus kamu pilih diantaranya adalah misalnya memilih speaker yang kecil, kemudian juga kamu nggak naruh printer yang besar yang belum kamu pakai ya, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang belum kamu pakai jangan dulu ditaruh di ruangan ini atau di meja ini, karena kalau banyak barang, kayaknya ruangan ini semakin kelihatan sumpah guys. Oke, tetap bersama Canggih Akare karena saya akan ajak kamu untuk melihat beberapa tips menarik lainnya. Guys, selain menata ruang kerja ini, di video sebelumnya aku juga pernah update tentang bagaimana sih caranya untuk desain kamar dengan ukuran kecil 3 x 3 meter. Tapi ruangan itu bisa dibikin nyaman, minimalis, dan mirip kayak di hotel. Kalau kamu penasaran bisa kamu cek di video saya sebelumnya ya. Beberapa perabotan elektronik itu guys kadang masih bisa menghantarkan listrik ya. Nah, makanya saya pilih pemasangan karpet di bagian alas di ruang kerja ini supaya kita bisa terhindar dari arus pendek dan supaya kita terjauhkan dari setrum guys. Buat kamu ini salah satu tips menarik juga ya. Guys, punya ruang kerja yang nyaman di dalam rumah pasti semua orang mau ya. Termasuk saya juga dan mungkin kamu juga. Tapi ternyata memang butuh trik khusus buat nyempilin ruang kerja di dalam rumah kita. Apalagi buat kamu yang tinggal di rumah kecil, misalnya di tipe rumah ukuran 36. Wah, kita harus pinter-pinter cari ide nih buat tempatin meja kerja kita supaya nyaman dan gak ganggu ruangan lainnya. Di dalam rumah yang sempit kecil sekalipun, ternyata kamu masih bisa guys buat punya ruangan kerja yang nyaman. Yang terpenting, kamu punya konsep yang matang. Buat kamu para video kreator YouTube atau teman-teman yang memang banyak menghabiskan waktu kerja di rumah, tentu butuh banget kan ruangan kerja sekaligus studio produksi kayak saya ini. Buat kamu yang mau coba di rumah, nggak perlu pakai barang baru. Nggak perlu juga pakai barang persis yang sama kayak video aku ini. Kamu bisa pakai barang yang udah ada ya. Selain lebih hemat, itu juga bisa bikin perabotan rumah tangga yang ada jadi lebih efisien dan lebih efektif. Sebelum kamu ninggalin video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Makasih ya udah nonton video ini.